Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Selamat jumpa kembali dalam kegiatan saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suparman Wiryo Pranoto, warga jemaat GPIB Orat Labora Sungaliat, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, isi dan penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasai hidup kami Allah, agar kami menjadi mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Kitab Mazmur pasal 94 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Siapakah yang akan bangkit membela aku terhadap orang-orang jahat? Siapakah yang akan tampil mendampingi aku terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku berdiam di alam kesunyian. Ketika aku berpikir, kakiku sudah goyah. Kasih setiamu, ya Tuhan, menopang aku. Ketika batinku kalut oleh pikiran-pikiran, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Demikian pembacaan Alkitab, dan marilah kita merenungkan firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini diberi judul Berpaut Padanya yang Setia Menopang. Renungan kita awali dengan ayat Mas. Ketika batinku kalut oleh pikiran-pikiran, penghiburan-Mu menyenangkan jiwaku. Ayat 19 yang kita baca tadi. Ketika kita berjuang hidup dalam kebenaran, seringkali juga harus berhadapan dengan berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan memang menjadi momok, mengancam, dan melakukan bagi setiap orang. Tetapi kejahatan bukanlah hal yang mengejutkan bagi orang percaya. Secara teori dipahami bahwa andalan utama orang percaya adalah Tuhan. Namun dalam prakteknya banyak hal yang tidak terduga muncul ketika seorang memilih jalan kebenaran.
Pemazmur pun mengakui tekanan dan ancaman dari pelaku kejahatan. Karena itu, dia mengungkapkan, "Siapa yang akan bangkit membela aku terhadap orang-orang jahat? Siapakah yang akan tampil mendampingi aku terhadap orang yang melakukan kejahatan?" Diakui bahwa orang yang hidup benar sering merasa sendirian dalam pergumulannya. Meskipun memiliki iman, tetap ada rasa takut dan gentar sebagai manusia. Namun, mereka yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan akan dikuatkan dan ditolong, karena mereka menjiwai panggilan hidup selaku umatnya. Bahkan ketika mereka diperhadapkan pada realitas, kaki yang goyah ini melambangkan kerapuhan, tetapi sebagai orang benar tetap memilih untuk berpaut pada Tuhan yang setia menopang. Pemazmur juga mau ingatkan kita bagaimana kebaikan dan kasih Tuhan bagi umatnya yang tetap teguh dalam iman, meskipun dalam tekanan atau penderitaan. Kita belajar tentang hidup yang berkenan kepadanya dari tokoh-tokoh Alkitab, seperti Daud yang mengalami kejatuhan, tetapi akhirnya bertobat dan menyerahkan diri pada Tuhan. Maka keteguhan hati untuk setia kepada Tuhan adalah kunci untuk melihat segala kebaikan Tuhan. Kita perlu menyadari hal-hal apa yang dalam hidup ini yang membuat kita tergoda, menjauh dari dan melepaskan bimbingan Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Marilah kita membangun kesadaran untuk berani setia meskipun menghadapi berbagai penderitaan. Demikian renungan malam pada hari ini. Siapakah yang tak menyamar fitnah tentang sesamanya, dan tidak memandang hina yang rendah, tak akan goyah selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau memberi kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, pada malam hari yang indah ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa, biarlah firman-Mu ini bisa kami mengerti dan kami pahami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kemudian ya Allah, kami berdoa bagi anak-anak-Mu kaum lanjut usia GPIB dimanapun berada, dan juga yang berada di Dewan Pusat PKLU. Biarlah Tuhan kami semua melakukan firman-Mu dengan baik, dengan benar, sehingga kami bisa Engkau pakai menjadi lilin-lilin untuk menerangi dunia ini. Bapa, biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau
Dan kami pada malam hari ini juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, berkatilah para pemimpin dan rakyat bangsa Indonesia. Biarlah kami semua melakukan kebenaran dan keadilan, sehingga bangsa dan negara kami menjadi negara yang damai dan sejahtera. Bapa, inilah doa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat, dan tetap semangat. Terima kasih.